Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Lab Audit Assurance 2. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memulai praktik untuk kertas kerja pemeriksaan kas. Ya. Setelah sebelumnya kita melakukan audit program persediaan, kita sekarang di pertemuan kali ini mulai membahas mempraktikkan bagaimana teknik untuk memeriksa saldo kas dan saldo bank perusahaan PT Karya Mandiri. Ya. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tujuan dan prosedur dari audit program pemeriksaan kas. Ya. Tujuan dari audit pemeriksaan kas ini yang pertama adalah untuk memastikan bahwa saldo kas per tanggal neraca benar-benar ada dan tidak fiktif. Ya, jadi benar-benar ada dan tidak fiktif. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa saldo kas per tanggal neraca akurat. Ya. Yang terakhir adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pembatasan terhadap saldo kas per tanggal neraca. Apa yang dimaksud pembatasan di sini? Pembatasan di sini misalkan itu menjadi jaminan, uangnya dijaminkan gitu ya. Misalkan kita ada punya uang di bank misalkan 100 juta, tapi itu tidak bisa diambil karena itu menjadi jaminan kita untuk bank. Nah, itu adalah pembatasan. Kalau seperti itu berarti bukan kas namanya ya, karena itu ada pembatasan. Itu harus diungkapkan juga. Ya. Kemudian audit prosedur dari pemeriksaan kas ini ada 5. Yang pertama, kita cocokkan terlebih dahulu saldo kas per tanggal neraca ke buku besar. Ya, berapa saldo berdasarkan buku besar, berapa saldo berdasarkan perhitungan manual. Ya, jadi kita perlu menghitung manual. Yang kedua, kita untuk bank ya. Untuk saldo bank, kita kirim konfirmasi ke bank, pastikan saldo bank yang bernilai nol juga dikirim. Ya, jadi kita untuk memastikan saldo bank, ya, salah satu caranya juga menggunakan konfirmasi, sama seperti piutang yang kemarin kita lakukan. Ya, kemudian lakukan perhitungan fisik kas opnam dan hitung semua uang tunai yang ada pada kasir. Yang ketiga, cocokkan hasil kas opnam dengan saldo tanggal neraca jika kas opnam dilakukan tepat pada tanggal neraca. Ya, tapi kan kita memang auditnya biasanya tidak pada tanggal neraca ya, tidak misalkan 31 Desember, kita tidak audit tanggal 31 Desember. Nah, itu memang ada beberapa perbedaan, mungkin nanti bisa direkonsiliasi. Ya. Yang keempat adalah lakukan rekonsiliasi kembali hasil kas opnam ke tanggal neraca jika kas opnam dilakukan sebelum dan sesudah tanggal neraca. Yang kelima, kita melakukan review ya, transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berjumlah besar yang terjadi beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca dan yakinkan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dibukukan dengan benar. Ya, jadi ini juga salah satu pemeriksaan yang perlu dilakukan, prosedur yang perlu dilakukan yaitu mengecek transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berjumlah besar ya, sebelum dan sesudah tanggal neraca. Khawatirnya memang perusahaan melakukan window dressing. Jadi agar terlihat bagus di 31 Desembernya mereka coba melakukan transaksi-transaksi sebelum dan sesudah. Artinya sebelum tanggalnya berakhir, tanggal neracanya berakhir 31 Desember mereka coba melakukan transaksi-transaksi yang bisa memperbaiki laporan keuangannya. Tapi ketika setelah tanggal 31 Desember mereka melakukan transaksi yang sebaliknya gitu ya. Jadi setelah tanggal neraca selesai mereka mengubah kembali atau dalam artian melakukan transaksi yang berkebalikan ya, yang sebenarnya itu untuk window dressing itu hanya untuk tanggal 31 Desember saja kelihatan laporan keuangannya bagus gitu ya. Itu menjadi perlu diperhatikan juga dalam melakukan audit. Jadi apa yang harus dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan untuk transaksi yang berjumlah besar, baik penerimaan atau pengeluaran, beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca. Ya, dan yakinkan bahwa transaksi-transaksi tersebut dibukukan dengan benar. Ini adalah tujuan dari audit pemeriksaan saldo kas dan prosedur yang perlu dilakukan untuk audit program ini.
Di sini kita akan mempraktikkan 3 kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama adalah confirmation control. Ya. Confirmation control ini adalah untuk mengkonfirmasi saldo kas perusahaan yang ada di bank. Ya, sebetulnya kita bisa lihat juga ini ya, rekening koran. Tapi untuk memastikan kembali kita bisa mengirimkan surat konfirmasi kepada bank ya. Seperti tadi disebutkan di prosedurnya bahwa kita kirim konfirmasi ke bank dan pastikan saldo yang bernilai 0 juga dikirim. Ya, jadi jangan sampai perusahaan mengatakan bahwa saya punya rekening ini nilainya 0. Ya. Nah, ini juga harus kita cek apakah benar-benar 0 tidak nominalnya. Ya, kalau memang masih khawatirnya nanti itu jadi tindakan penyimpangan ya. Dia katakan 0 tapi ternyata di dalamnya ada uang perusahaan. Nah, itu menjadi bias ya nanti menjadi ada hal-hal yang takutnya ditutupi gitu ya, seperti itu. Oke, yang pertama adalah confirmation control ya. Jadi silakan nanti teman-teman buat di sini nama banknya apa, alamatnya di mana, buat surat konfirmasinya dikirimnya tanggal berapa, diterimanya diasumsikan saja ya, diasumsikan saja. Kemudian tanggal dikirimnya disesuaikan juga. Silakan buat formatnya kalau ada di dalam buku kasus silakan dibuat sesuai dengan buku kertas kerja yang ada di kasus. Kalau tidak ada silakan Anda buat sendiri formatnya ya. Bisa cari di internet. Nomor surat konfirmasi silakan dibuat sendiri. Ini adalah per konfirmasinya ya, per bukunya berapa, per konfirmasinya berapa, selisihnya berapa, direkon, sisa selisih, kemudian catatannya apa. Nah, di sini sudah saya tambahkan keterangannya, sebenarnya ini tidak ada di dalam kasus, tapi saya coba tambahkan untuk Anda belajar menjurnal ya. Di sini balasan surat konfirmasi dari Bank City Asia adalah saldo banknya adalah Rp178.257.030 ya. Berdasarkan penelusuran ya, berdasarkan wawancara dengan karyawan bank diketahui bahwa nomor bukti kas keluar nomor 56-BK-X11-12 transaksi ini terjadi tanggal 30 Desember untuk pembayaran iuran keamanan dan belum dicatat oleh perusahaan. Ya, jadi kalau ada selisih dengan ini ya, dengan nilai yang ada berdasarkan konfirmasi Bank City Asia berarti ada yang belum dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, itu adalah untuk confirmation control ya. Surat konfirmasi kepada bank. Yang kedua, kita akan coba melakukan case opening ya. Kita akan melakukan simulasi bagaimana melakukan cash of name atau pengecekan secara fisik uang kas perusahaan. Ya, sebetulnya kalau di perusahaan asli ketika cash of name itu kan kita lihat ya berapa uang yang ada di uang kas kecil yang ada di perusahaan ya. Biasanya ini dilakukan pengecekan. Kadang-kadang oleh karyawan itu dilakukan pengecekan di akhir setiap hari di akhir dia cek uangnya. Kadang juga untuk melakukan pengisian kembali kas kecil ini dilakukan juga perhitungan. Ya. Nah, ini kita akan coba cek, kita akan coba periksa berapa saldo, berapa bukti fisik ya, berapa uang fisik yang ada di perusahaan. Ya. Sebetulnya, nah kita akan simulasikan berdasarkan angka-angka ini. Ya, ini adalah uang 100.000, ya berarti ini ada 3 uang 100 ribunya. Ini ada uang 50.000, berarti nanti silahkan dihitung ada berapa 50 ribunya. Nah, ini mencerminkan berapa banyak uang 50 ribunya ya, setiap satuan ini. Berarti kalau seperti ini, uang 1.000, ini uang logam ya, ini uang kertas. Ini uang logamnya yang 1.000-nya ada 9. Nah, berarti nanti tinggal dihitung berapa totalnya. Ya. Ini silahkan keterangan tambahan ini dimasukkan di sini ya. Direkap di dalam kertas kerja pemeriksaan kas ini. KKP 002 terkait dengan case opener. Di dalam buku studi kasus juga sebetulnya ada ya ini ya. Tapi kita gunakan yang ini saja ya, yang ada di dalam Excel. Nah, nanti silakan teman-teman direkap uang kertasnya misalkan 100.000 ada berapa lembar, ya jumlahnya berapa, kemudian uang kertas yang 50.000 ada berapa lembar, kemudian jumlahnya berapa. Nanti jumlah uang kertasnya berapa ditotalkan, jumlah uang logamnya berapa ditotalkan,
nanti akan ditotalkan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan berapa. Ya, kalau ada lain-lain misalkan ini cek yang belum disetor, bond-bond sementara dan lain-lain nanti silakan ditambahkan di sini. Tapi karena tidak ada, langsung saja ditotalkan uang kasnya berapa. Nanti silakan dilihat di neraca berapa kasnya. Ya, misalkan total uang kas berdasarkan perhitungan fisik 300.000, berdasarkan neraca 295.000. Nah, berarti ada diferensial 5.000 ya. Tapi nanti silakan dicek ya, berdasarkan neraca berapa, berdasarkan perhitungan fisik ini berapa. Nah, yang terakhir adalah kertas kerja pemeriksaan untuk rekonsiliasi bank. Ini juga tambahan ya, tidak ada di dalam kasus, tapi ini saya tambahkan. Kita untuk menambah menambah pengalaman belajar aja di sini ya, agar Anda bisa mengingat kembali rekonsiliasi bank. Ya, sebetulnya ini sudah ada di pengantar akuntansi dulu ya, di akuntansi keuangan. Nah, kita akan coba praktikan rekonsiliasi bank ya, soalnya ini, soal tambahannya ini. Ya, keterangan transaksi PT Karya Mandiri selama bulan Desember. Ya, ini saldo per bank berapa, saldo per buku berapa. Ya, saldo per bank ini berdasarkan rekening koran ya. Kalau saldo per buku ini berdasarkan catatan kita. Nah, di sini ada cek yang diterima dari customer namun belum dicairkan. Nah, berarti ini disebut dengan cek yang diterima dari customer. Nah, ini belum kita cairkan ya. Belum kita store ke bank. Kemudian terdapat cek yang telah dibayarkan PT Karya Mandiri kepada supplier namun belum dicairkan oleh supplier. Ini disebut dengan outstanding check. Ya, kita sudah keluarkan ceknya, tapi belum dicairkan oleh supplier. Ya, belum ditarik uangnya. Berarti di bank kita ini masih ada uangnya. Ya, padahal sudah kita bayarkan. Secara pencatatan kita sudah kurangi banknya, tapi secara fisik di banknya masih belum berkurang. Ini juga perlu kita rekonsiliasi. Ya. Ini juga ada berdasarkan penelusuran staf keuangan belum melakukan pencatatan atas butik bank maksud atas penjualan sebagai berikut ya. Ini belum dicatat, berarti ini juga perlu direkon juga ya. Yang keenam adalah terdapat penerimaan cek dari pelanggan yang ternyata dananya tidak memadai, tidak dapat tertagih dari pelanggan sebesar 4.200.000. Ini mungkin yang disebut istilahnya adalah cek kosong. Not sufficient fund atau cek kosong. Nah, ini juga kita perlu rekod ya. Secara penerimaan kas kita sudah akui, tapi ternyata ketika pencairan itu tidak bisa dicairkan karena ceknya kosong. Nah, bagaimana nanti di banknya? Silakan lakukan rekonsiliasi. Terdapat biaya administrasi bank yang belum dicatat sebesar Rp216.000. Ini juga belum dicatat di laporan keuangan perusahaan, tetapi di bank sudah dicatat. Bagaimana nanti rekonsiliasinya? Nanti silakan teman-teman praktikan di sini. Nah, di sini ada beberapa atribut ya, teman-teman yang perlu diperhatikan. Misalkan A1 ini adalah confirmation control ya. Jadi saldo bank ini harus berdasarkan KKP 001. Ya, harus pastikan sudah sesuai nilainya. Kemudian A2, telusuri kecatatan penerimaan kas Desember 2012 dan bank statement pada cut-off Januari 2013. Ya. Ini untuk melihat saja, tapi kan kita tidak bisa melihat ini ya, karena memang tidak ada rekening koran untuk bulan Januari 2013 ya. Ya, silakan nanti teman-teman di sini saldo per bank berapa ya. Kemudian ditambah apa kalau ada ya. Kemudian dikurangi transaksi apa ya. Ini sudah saya buat formatnya, mungkin Anda tinggal mengisi saja di sini. Ya, untuk memudahkan. Nanti silakan di cross putting dan di putting ya. Beda seperti biasa ya, dicek seperti itu. Nah, teman-teman itu adalah penjelasan untuk kertas kerja pemeriksaan kas ya. Yang pertama adalah surat konfirmasi, yang kedua adalah cash opname. Kita akan coba praktik bagaimana simulasi cash opname dan bank reconciliation ya, rekonsiliasi bank seperti itu. Silahkan teman-teman dipraktikan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui WhatsApp group ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.